Reses DPRD Purworejo yakni Yofi Prabowo SH pada Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022 di Dusun Slewah Desa Jatirejo Kecamatan Kaligesing disambut hangat oleh masyarakat setempat. Yofi Prabowo SH yang didampingi Tuhadi Andi Mulyono AMD kader Partai Demokrat yang juga siap maju di Legislatif 2024 menyampaikan program-program kerjanya selama ini. Karena modal aspirasi dari masyarakat inilah untuk ia bekerja sebagai wakil rakyat. Di samping itu ia menerima aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ia berpesan agar masyarakat yang menerima bantuan dari negara bisa bertanggung jawab. Misalnya berupa kambing agar selalu betul-betul bisa berkembang hingga meningkat. Tegas Yofi Prabowo. Di sisi lain Tuhadi Andi Mulyono sebagai kader Partai Demokrat jika nanti diberi amanah akan meneruskan perjuangan Pak Yofi dan juga akan terus lebih baik. Tanda Tuhadi Andi Mulyono. Dan kemudian dilanjutkan usulan dari masyarakat. Dan ternyata masyarakat setempat menghendaki Yofi Prabowo untuk maju bupati di tahun 2024. Namun sebelum tonton berita ini, mohon kepada semua sahabat dan teman-teman untuk subscriber, like, komen dan share dulu. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat, salam hangat dan salam satu jiwa. Hiduplah Indonesia Raya tertua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ingkang dan kinawatan simbah warsa suwito minangka sesepuh Padukuhan Slewah. Yang terhormat Bapak Yofi Prabowo SH selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, yang saya hormati Bapak Tuhadi Andi Mulyono, yang saya hormati Bapak Dwi Basuki, yang saya hormati Bapak Kiai Bapak Ilham Mahmudi, yang selalu saya tunggu fatwa-fatwanya. Sumrambas sedaya para rawuh sedaya, kakung putri sepahanan ingkang boten saged kula sebat setunggal pokok setunggalipun ingkang tansah kula hormati. Saderengipun semoga kula dherekaken panjenengan sami ngaturaken puji syukur wonten ngarsa Gusti Allah Subhanahu wa taala dene wonten ing siang sonten menika kita saged pepanggihan wonten ing acara reses anggota DPRD Kabupaten Purworejo kanthi manggih rayu wilujeng ing sami kula. Salawat salam mugi kanjo wonten ngarsa junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo
Para rawuh ingkang kula hormati saha saking Bapak Yofi Prabowo SH selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, para matur, kula ngaturaken matur nuwun panjenengan sami sampun kersa ngrawuhi menangani menapa ingkang dados undanganipun saking panitia reses menika. Saha kula ngaturaken matur nembah nuwun dumateng Bapak Yofi Prabowo sampun kersa minangkani menapa panyuwunan kula wonten ing reses saderengipun wonten ing Ganggelan. Alhamdulillah terrealisasi wonten ing sonten menika. Estu kula sawarga dusun Lewang ngaturaken matur nembah nuwun ing tanpa pepindhan. Salajengipun samangke monggo para warga Paduban Sliwah menika wonten Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo menika reses menika nggih menika menampung aspirasi masyarakat. Nah samangke monggo menawi wonten aspirasi saking masyarakat dipun usulaken wonten ing pertemuan menika. Insyaallah mangke Pak Yopi dengan slogannya yaitu bekerja dari aspirasi masyarakat. Wabillahi taufiq ingkang saged kula aturaken kata luput nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepuh bin sepuh sak gunung kala rawuh kakung semua putri kang kula hormati. Dumateng Bapak Wakil DPR saking Purworejo inggih kula hormati. Dumateng Bapak Andi menika sak calon DPR inggih kula hormati. Sedaya sak tim-timipun inggih kula hormati ugi. Dumateng para Bapak panitia nika inggih kula hormati. Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT inggih kula hormati ugi. Dumateng Bapak Dwi Basuki, dumateng Bapak Yaya Mamudi inggih kula hormati ugi. Kula boten saged matur kathah. Satur matur nuwun aturaken puja syukur wonten ing Gusti paring kaparing ganjaran setan kuasa kita menika pepanggihan dinten menika sageta ayam santen subur mamu sejuk napa dipunpun dikabulke ingkang maha kuwasa. Intinipun kula boten saged matur kathah. Menika Bapak Andi sarintang sami rawuh wonten Paduan Sliwah menika sanget agunging panuwun. Kasagon dosa siwangu kados mengaten saged rawuh kali Bapak Andi sarintang saking darah kuwaca paturun boten nggih. Nek matur nuwun kinten nggih. Intinipun Bapak Indi intinipun kepengin sedhekan sak lami-laminipun boten namung sedinten sak laminipun ana bebrayan wonten ing alam donya. Kita pun boten nggih. Nggih boten? Nggih. Nek nggih mriki apa? Sing saya niku jagat sak isinipun. Jagatipun boten jagat liar boten. Jagat boten jagate derma manungsa. Niku sinten kula piyambak mawon menawi mendel mawon sok saged ngendika piyambak. Dan nggih dicontohke kalih lairipun makane kang dosa boten sinten nggih niku sinten jagat saijine boten jagate manungsa. Ketereten menika intinipun niku rak wonten cahya. Cahyanipun wungu mlagi sing niku saged nindumi ngayomi pengasami dosa siwangi sageta majeng timbang kadot ingkang sampun. Sampun nggih kita nggih. Nggih kula nggih niki dipun kula prambangipun nggih. Niki kula sewu nggih, kula tak tanglet. Nek bebek kalih Pak Tani niku saya pundi nggih, niku nggih. Saya pundi? Napa saya Pak Tani, napa saya bebek pun? Nggih. Atur nggih. Nah kuwi nggih pun nggih, itinipun. Niku bebek niku diwon Pak Tani. Diwon Pak Tani dijak teng nggen papan Tegal sing wonten Gabah Sami Dawah. Niku cok matur nuwun pekatuk gabah ingkang dawah. Niku rak bersyukur kan puasa niku cok ya Allah kula matur nuwun nggih. Niku ya Allah boten nggih. Nggih boten? Nggih. Danipun niku bebek niku rak manut kene Pak Tani. Nuwun sewu nggih, niku Pak Tani nggih Pak Tim nggih. Nuwun sewu nggih.
Lah menika pun nggih sedaya sami manut niku nek bebek niku nek sagedipun napa namung pinatuk dan kalih semah, kalih gendok, kalih tilem mboten saged gadah panggen napa-napa. Nek Pak Tani niku penggemar nggih gadah pikiran mrene. Menika sak-sakabare sampun atas nek ngelapi Pak Tani, lah menika nggih Pak Tani digumi sampun katos apik-apik bebeke. Kemudian bebek itu buyung-buyung manunggal, tembeli gebunduk niku idipun pamit bebek 300. Niku nggih manut Pak Tani, digiring nggih manut, mboten yo tesut brak nitipun di bener asalipun niku saged sae. Mobile wonten kantoripun kula mboten nami dumateng sik sinten kemawon kula nyuwun pamit sagenipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wa ni'matina la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Kepada Bapak Yogi Prabowo Sia yang saya hormati, Bapak Andi yang hormati, sahabat sedaya tim saking Purworejo saking Kalkisi sedaya mawon yang berbakat kawula sebatas makaripun ingkang kula hormati Pak Warso, ingkang kula Bapak Dwi Basuki, ingkang kula hormati Bapak Kadus, sahabat teman-teman sedaya rawuh Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah urusan sang kita akan mugi kita sedang sampaikan untuk rahmat hidayah dan inayahipun. Salawat salam wujud dan janjian kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatan sahabat sudi safar dan pertolonganipun pintu jalan akhiratipun. Allahumma amin. Alhamdulillah nimbang mboten kawula matur nuwun sepanjenengan lan sugeng pepanggihan Pak Yobi saat itu di 2008 kula panjenengan lahir kali Mbak yang juga sudah wonten ing Slewak wonten ing bagian yang alhamdulillah saged pinanggih Allah manggihaken wonten ing siang menika. Hingga salajengipun menika langsung kemawon nggih kawula mugi mewakili saking masyarakat kalau sampun dipunindakaken saking Bapak Pranowo bahwa di Slewak juga masih banyak kekurangan-kekurangan di sana sini khususnya terutama alhamdulillah juga penerangan juga, tapi di sini kami mewakili dari jamaah masjid Pak, ada sebuah permintaan dan harapan yang terutama di fisik ya, di fisik juga nanti akan saya sampaikan lewat tertulis mawon mereka berkolaborasi terutama di nomor teras oleh ada hal yang kangge perlengkapan meskipun wonten ing masjid menika ingkang salajengipun dari itu mungkin Bapak Yogi Pak Andi Soestoyo kang sampaikan keridhanipun Allah dipermudahkan dan urusan baik di dewan urusan di dalam masyarakat meskipun wonten ing pedestrian wonten siang menika lan salajengipun. Kados mekaten saking kawula kata lepatnya pamit bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati para sepuh, bini sepuh, para alim, para ulama dan Pak Dukuh, Pak Kadus juga dan juga sahabat saya Mas Tuandi, Mas Andi dari Purworejo beserta jajaran timnya. Tak lupa Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Slewak, Desa Jatirejo yang selalu kami hormati dan kami banggakan. Senantiasa marilah kita selalu menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan siang sore hari ini kita semua bisa bersilaturahmi di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua yang rawuh di sini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa kehadiran saya di sini beserta Mas Andi yang pertama yaitu kami ada acara reses. Jadi yang dimaksud dengan reses yaitu masa istirahat anggota DPRD untuk menyambangi masyarakat, untuk mendengarkan apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat supaya masyarakat di sini tentunya bisa semakin sejahtera lagi dan juga pembangunannya bisa lebih baik lagi. Jadi mudah-mudahan pertemuan kali ini
bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, bahwasannya terkait dengan beberapa hal terkait dengan sistem penganggaran dan juga pengajuan kegiatan yang ada di masyarakat, itu juga perlu kami sampaikan supaya Bapak Ibu juga paham terkait dengan alur perencanaan daerah Kabupaten Projo. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, bahwasannya di awal tahun itu pasti ada yang dinamakan musrembang, bisa terus nanti naik lagi di musrembang kecamatan, dan setelah dari kecamatan naik lagi menjadi musrembang kabupaten. Jadi semua aspirasi, semua harapan masyarakat tertaung di situ semua, ada di musrembang semua. Nah nanti dari hasil musrembang ini akan diambil skala prioritas, di mana usulan-usulan dari masyarakat yang memang betul-betul akan diprioritaskan, dan itu juga yang menjadi harapan masyarakat. Karena kan semua usulan sekabupaten itu kan nantinya akan masuk RKPD. Menopo RKPD? RKPD yaitu rencana kegiatan pemerintah daerah. Jadi dari usulan musrembang tingkat desa nanti naik lagi difilter di tingkat kecamatan, dan setelah masuk di kabupaten nanti akan dibahas antara anggota DPRD dengan kepala daerah. Jadi nanti akan dipilah-pilah mana kegiatan yang betul-betul krusial yang harus segera dilaksanakan, mana kegiatan yang belum skala prioritas. Jadi kegiatan itu nanti akan didahulukan, mana kegiatan yang betul-betul urgent, yang betul-betul urgent dan betul-betul harus segera ditindaklanjuti. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini kami sering melihat postur anggaran dari usulan-usulan musrembang itu mayoritas pembangunan semua, dan kami juga ingin supaya ke depan usulan-usulan itu paling enggak terkait dengan pemberdayaan masyarakat, supaya ekonomi masyarakat bisa meningkat dengan baik. Jadi kalau semuanya pembangunannya fisik semua, otomatis tidak seimbang dengan potensi masyarakat. Karena kan masyarakat juga perlu diulang sumber daya manusianya, perlu dibikin terampil, perlu dibikin skill, keahlian, supaya masyarakat bisa mandiri, bisa usaha, bisa mencari nafkah dengan baik. Ya betul Bapak Ibu sekalian. Kalau semua usulannya jualan semua setelah paten, otomatis anggarannya habis, pemberdayaannya tidak ada. Padahal sekarang ini kan tantangan ke depan sangat berat, sudah ekonomi global dan masyarakat harus punya keahlian. Ya. Dan nantinya harapan saya nanti di tahun depan saya juga akan mengajukan beberapa bantuan untuk pelatihan-pelatihan di sini, supaya masyarakat di Sleman sini punya keahlian lebih. Ya. Karena di pemerintah daerah itu sebenarnya banyak program-program untuk pemberdayaan masyarakat. Yang ibu-ibu itu ada program tata buka untuk membuat makanan, membuat kue dan sebagainya, ada pelatihannya. Dan juga ada kegiatan rias pengantin, tata kecantikan, itu juga ada. Di samping itu juga ada program jahit menjahit untuk fashion, itu juga ada. Terus bagi bapak-bapak atau remaja-remaja yang kagum, itu di situ ada program perbengkelan, ada program servis HP, ada program pengelasan dan sebagainya. Dalam artian kami ingin supaya sumber daya manusia masyarakat Projo semakin lama semakin baik dan mempunyai keahlian. Karena tantangan ke depan kan kita akan bisnis, akan wira swasta kan pasti bersaing, ya bukan? Ya, apalagi kan dalam waktu dekat ini ada pembangunan waduk Bendung Guntur, terus pengembangan wisata otorita Borobudur, itu Kaligesing sebelah utara juga nanti masuk juga wilayahnya.
dan bandara sekarang sudah dekat dengan Projo. Kita 30 menit paling sudah sampai bandara. Nah, otomatis dengan adanya mega proyek yang ada di Projo, kita harus menjadi pemain, jangan sampai kita menjadi penonton. Jadi juga sumber daya manusia yang ada di Projo ini harus kita tingkatkan, harus kita bangun, kita olah supaya ke depan bisa mandiri dan mempunyai keahlian. Karena menurut saya Bapak sekalian bahwa sekarang program dari pusat terkait dengan rekrutmen PNS itu semakin lama semakin kecil. Otomatis peluang generasi penerus sangat kecil. Ya. Karena sekarang sudah dirubah ada yang namanya P3K, ya. Terus pusat pun sudah mulai mengeluh, katanya tidak mau memberikan pensiun. Ya, otomatis masyarakat kita harus mempersiapkan diri tantangan-tantangan ke depan. Ya. Apalagi sekarang sudah zamannya digital, ya, semuanya serba internet. Bapak Ibu mungkin semuanya punya HP semuanya. Nah, kan sekarang semuanya medsos, internet semua. Dan jual beli pun sudah tidak lewat pasar, lewat toko, mereka online langsung. Karena masyarakat kita sekarang ini kan sudah mulai teknologi. Ya, semua pembelian atau penjualan mereka bisa melihat harganya di internet, bisa membandingkan regane sing luwih murah nanti. Kalau di pasar kan dibandingkan dengan online pasti lebih murah lewat online. Untuk itu juga pasar menjadi tantangan kita juga ke depan. Karena jenengan juga bersani bahwa pasar Balidono sekarang selalu sepi, ya. Karena harga yang dijual di pasar dengan di online murah di online Bapak sekalian. Ya. Terus sekarang masyarakat mau belanja sayur mayuran, tinggal SMS, tinggal WA didatangi oleh pedagang. Kalau dulu kita harus datang ke pasar, sekarang penjualnya turun ke masyarakat, bawa rombong, bawa dagangan dia, ada pesen tahu tempe momen, SMS sama WA, begitu ini lah itu. Ini dengan perubahan-perubahan teknologi kita juga harus mempersiapkan diri. Terus juga banyak masyarakat yang usaha di rumah dengan modal komputer, mereka jual beli online Bapak sekalian. Dropship itu lagi booming di muda-mudi. Dan saya kemarin juga sempat memantau para remaja juga yang di Projo yang mereka bekerja di rumah. Jadi mereka gaweane menang komputer itu jual beli lewat online. Dan hasilnya pun juga sangat tinggi Bapak sekalian. Rata-rata mereka yang aktif di situ itu bisa punya penghasilan 7 juta per bulannya. Ya. Kalau kita kerja di Pemda yang honorer itu gajinya cuma 1,5 juta. Tapi kalau remaja-remaja ini yang kreatif, yang punya skill, cuma kerjanya di rumah, cuma bangun tidur mereka nyanding komputer kayak gitu. Itu hasilnya malah lebih besar. Dan ini makanya kan peluang-peluang usaha ini harus kita pikirkan bersama supaya masyarakat kedepannya bisa mempunyai keahlian yang baik. Ya. Karena sekarang perang aja pakai remote. Arep ngebom aja pakai remote, turunin wae dhewe. Nanti nggak perlu tentara, ya cuma dikendalikan dari sistem. Nanti peluru kendali itu bisa meluncur sendiri. Dan jika kemajuan-kemajuan ini mari kita lakukan bersama supaya keluarga kita tidak ketinggalan zaman. Bapak Ibu sekalian, juga kami berharap, kami juga mohon doa dan dukungannya panjenengan semua, karena Mas Andi ini teman saya kan ingin berjuang menjadi wakil Bapak Ibu sekalian. Beliau tinggalnya di Merengkelan dan beliau juga bersama-sama dengan saya ikhtiar supaya apa yang menjadi harapan Mas Andi menjadi anggota DPRD di Dapil 1 bisa mendapatkan dukungan, dan tentunya atas doa panjenengan Mas Andi bisa menjadi anggota DPRD. Ya. Dan kami mungkin banyak yang sudah kenal saya dari dulu, mulai dari 2009. Jadi saya nyalek itu mulai 2004 Bapak sekalian.
Saya sudah jadi dewan 3 periode, berjalan 4, mau 4 periode habis ini. Jadi saya juga nggak enak kalau saya maju terus, nanti yang jadi cuma saya. Nah, makanya besok saya nggak maju, biar Mas Andi yang maju, kita dukung bareng-bareng supaya Mas Andi bisa menjadi anggota DPRD. Mungkin pembukaan dari saya itu, Bapak sekalian, yang jelas nanti saya ingin tanya jawab sama jenengan. Kira-kira aspirasinya, harapan-harapan masyarakat di Slewah ini seperti apa, supaya nantinya usulan panjenengan bisa kami bawa dalam rapat-rapat DPRD. Ya. Yang penting saya pesan sama Bapak sekalian, warga di Slewah supaya guyub rukun, guyub rukun, jalin kebersamaan, kita bareng-bareng punya semangat untuk membangun Padukuhan Slewah ini. Insya Allah kalau kita itu punya niat yang baik, kita bisa bersatu, guyub rukun, insya Allah daerah kita akan semakin maju dan dalam waktu dekat pasti akan berubah menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'i, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Yofi Prabowo Sarjana Hukum selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, ingkang kami hormati Pak Warso selaku sesepuh wonten Padukuhan Slewah, ingkang kula hormati Pak Basuki, Pak Kadus, ingkang kula hormati Pak Kyai Mahmudin, serta bapak-bapak, ibu-ibu ingkang boten saged kawula sebat setunggal sekalipun. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak akan banyak menyampaikan, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Yofi, yang intinya memang kegiatannya Pak Yofi. Saya ingin sekedar nurut, kalau dengan Slewah saya sudah sering juga sering, tapi sudah pernah hadir ke sini kurang lebih 4 kali atau 5 kali Pak Jokowi. Jadi seperti sudah kampung kami lah, artinya bahwa memang apa yang ingin kami cita-citakan atau perjuangkan untuk Slewah memang kami tidak setengah-setengah. Saya ingin berjuang untuk Slewah, memang berjuang secara maksimal. Buktinya bahwa saya juga kali ini hadir bersama Pak Yofi, yang mana memang sebenarnya kami berdua itu di tahun 2024 itu sama-sama berikhtiar. Saya berikhtiar ingin menjadi wakil panjenengan untuk di jalur legislatifnya. Kalau insya Allah, kalau Pak Yofi juga diberi kemudahan dan kelancaran, beliau ingin menjadi calon bupati Kabupaten Purworejo. Monggo kita doakan, mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar kami berdua bisa diijabahi atas doa panjenengan semua. Bapak Ibu yang kami hormati, memang pada dasarnya apa yang menjadi keinginan kami, niat kami untuk mengabdi di masyarakat, atas dasar kami ingin berjuang melihat sekarang ini bahwa ini memang butuh sosok-sosok wakil yang memang berjuang dengan masyarakat. Artinya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi kesusahan masyarakat, mudah-mudahan kami bisa ikut membantu menyelesaikannya. Jadi mungkin saya terutama dengan bersama Partai Demokrat nih, saya juga ingin untuk Slewah yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo,
kemarin dengan Pak Heru, dengan Golkar, sekarang kok bisa gampang berubah menjadi biru, bukan artian panjenengan bukan gampang pindah, enggak, artinya bahwa panjenengan memang sudah secara melihat politik sudah cerdas, bahwa memang kecerdasan pemilih ini sekarang sangat dibutuhkan, mana yang memang bahwa betul-betul akan berjuang untuk masyarakat atau hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi saya berterima kasih sekali panjenengan akan berusaha memperjuangkan kami untuk bisa menjadi wakil panjenengan. Jadi saya hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin kalau saya berpanjang lebar nanti tidak ada tanya jawab, saya hanya kemarin sudah ketemu panjenengan. Saya cuma ingin kekompakan panjenengan tetap dijaga. Tadi dari Pak Yopi pesan guyub rukunnya tetap harus karena ini sampai tahun 2024 akan terjadi suatu istilahnya gelombang-gelombang yang membuat panjenengan akan semoga untuk Slewah tidak terpecah belah. Jadi tetap jaga kekompakan dan keguyubannya. Jadi jangan sampai pesta demokrasi yang seharusnya bisa untuk menyalurkan aspirasi menjadi permusuhan karo tonggone, sijine milih A, sijine milih B malah tidak akur. Maka dari itu kami ingin berpesan tetap bahwa panjenengan semua itu adalah penentu dari keberhasilan pembangunan di Panjenengan Sedoyo. Jadi kami hanya sebagai wakil panjenengan, keberhasilan Padukuhan Slewah untuk membangun desanya tergantung dari panjenengan dalam memilih pemimpin-pemimpin baik itu legislatif ataupun eksekutif, dalam hal ini pemilihan bupati dan wakil bupati. Sebelum saya akhiri, mungkin saya bentang ngantuk nih. Kita pun jam setengah sekawan nih, setengah sempat itu nih. Nek panjenengan pun badhe deres nih. Saya deres nih makin ini. Talipun kita kalau panjang-panjang mau kesalahan deres mau nganu nih. Kalau kula tak nyuwun yen panjenengan iki ben kita kompak wonten Pak Yopi barang lae. Mengke nek kula sanjang Purworejo jenengan jawabe mulya nggih. Nek kula sanjang Demokrat berarti jenengan Jaya. Ngoten nggih. Terus nek kula sanjang Bupati jenengan jawabe napa? Pak Yopi. Mas Yopi napa Pak Yopi nggih. Jadi ngoten nggih. Niku mengki Yopi kalih ben boten ngantuk ngoten nggih. Kita cobi sepindah mungkin kompake mengki hal. Purworejo. Demokrat. Bupati. Saya sepindah tadi kompak langsung mengki anu. Tadi memang Slewah luar biasa Pak Yopi. Satu lagi Mas, DPR siapa? Andi. DPR Andi. DPR sama ngertos ya Mas saya. Purworejo. Demokrat. Bupati. Matur nuwun dari saya hanya itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah warga di Slewah pernah mendapatkan bantuan PIP program Bisa Pintar? Pernah ya? Untuk siswa-siswi SD, SMP, SMA, dan SMK ya. Jadi nanti di tahun depan sekitar bulan Mei nanti kami harap juga diajukan lagi ya, supaya warga di sini bisa menikmati bantuan tersebut. Terus khusus yang untuk kuliah itu ada juga yang namanya KIP kuliah, cuma ini terbatas, paling enggak diprioritaskan bagi warga sini yang kurang mampu yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Satu atau dua orang nanti tak bloknya dari sini ya, biar warga di sini ada yang bisa menikmati kuliah secara gratis dari pemerintah. Jadi yang KB kuliah itu syaratnya yang lulusan SMA atau SMK di tahun 2003 besok itu 2 tahun mundur ke belakang. Yang bisa diusulkan yaitu lulusan SMA tahun 2023
atau lulusan SMA SMK tahun 2022 dan 2021. Nek jenengan kagungan putra napa putri yang lulusan tahun 2021, tahun 2022 dan 2023, nanti tahun depan bisa mendaftarkan KIP kuliah. Kalau di Brojo di kampus Muhammadiyah Brojo itu mulai biaya pendaftaran sampai wisuda tidak dipungut biaya, gratis. Dan setiap bulannya ada biaya operasional untuk mahasiswa 800.000. Gitu. Kuliah wis gratis, mensasi untuk duit 800.000. Nanti bisa kredit motor, gitu. Jadi bisa punya kendaraan untuk menuju ke kampus sarana prasarana. Jadi kami ingin supaya warga di sini bisa mempunyai sumber daya manusia yang bagus dan tentunya juga bisa membangun di daerah Slewan ini. Mungkin dulu Mas Adi sudah pernah menyampaikan syarat-syaratnya, syarat-syarat yang harus diajukan. Jadi yang bisa diajukan yang sekolah dalam naungan Kementerian Pendidikan Nasional. Kalau SDMI, terus SD Madrasah, MAN, boten saged. Amargi itu naungannya Kementerian Agama. Jadi sekolah yang negeri atau swasta dalam naungan Kementerian Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan bisa membantu panjenengan semua supaya siswa-siswi bisa mendapatkan bantuan PIB di sini. Nanti ke depan, tahun depan saya tak koordinasi dengan Mas Andi, jumlah warga Slewan berapa yang harus diajukan. Nanti kami akan bagikan formulirnya lewat Mas Andi. Selanjutnya monggo sambil santai ada unek-unek apa dari warga sini yang bisa disampaikan kepada saya. Warga menikah tetap bersatu lah. Awet yang menikah Bapak RT ini termasuk enggal, Bapak Kadus khusus pun Bapak Kadus itu terus terang enggal lagi berjalan karo kawan bulan. Pramila monggo Bapak Kadus kami didukung, ampun didukung. Awet Bapak Kadus enggal menikah kasaranipun pendidikan ini. Mumpuni selawungipun mangke bisa tetap minggah lah kasaranipun saged dewan wonten pundi kemawon. Tapi boten nenten dukungan saking panjenengan, pramila yo kaya Pak Kadus makin repot. Kalau riyen nggih menika sampun Slewan menika kan sampun dasaripun pihak saking dewan nggih enten saking kecamatan nggih rutin sanjang wonten Slewan. Lebar menika kan pokum pinten taun, pramila menika Bapak Kadus enggal, monggo sami didukung saged sesrawungan kali khususipun dewan mangke pihak kecamatan awet menapa menawi dukunganipun panjenengan sedaya niku khususipun warga Banjarnegara niku saged bersatu riyen. Mangke nek saged bersatu kula lan Pak Kadus lan rencang-rencang anggenipun budidaya menika saking dukungan panjenengan boten usah mikir sik wah mangko keuntungan ini dienggo Pak Basuki menapa Bapak Kadus niku keuntungannya kaki kesejahteraan warga sedaya. Pramila menika sampun enten titik-titik terang menika anggota dewan monggo mangke kula lan warga Medidaya sampun enten Bapak Andi mangke ingkang salajengipun masalah Bapak Bupati, Bapak Bupatenipun menawi Bapak Yobi Magang monggo saged Slewan niku didukung sampai 90%. Kudu Bapak Bupati sampai 90%. Pramila saking kula kasawanten riyin mangke menawi kathah kalebetan kula matur kula nuwun saking nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau apa ya? SK-nya Mas. SK-nya sudah ada. Sudah ada, Pak. Nah, nanti tahun depan mau diajukan. Betul. Jadi kita ingin pengembangan sebenarnya, Pak. Jadi kita kepingin bukan berdiri di satu kelompok saja. Jadi keinginan saya dan teman-teman itu supaya kalau bisa itu per orang itu punya kolam, Pak. Karena di sini air juga alhamdulillah bagus, Pak. Iya, airnya bagus. Ya.
Pakai kolam atau pakai bak-bak? Pakai terpal Pak, sementara pakai terpal ya karena anggaran Pak. Gitu. Jadi saya mohon untuk kelanjutannya Pak Jokowi dibantu nanti Pak Andi, mudah-mudahan bisa untuk menengok kita lah yang di lapangan supaya kita bisa berkembang dan masyarakat sini juga terpenuhi untuk visinya Pak. Yang utama itu, dan mudah-mudahan juga yang lainnya juga nanti bergerak untuk bisa ikut di perikanan. Nanti kalau misalnya di perikanan itu nggak cocok, nanti kan yang misalnya ada kambing, mungkin ada program kambing, ya silakan nanti mungkin lewat proposal ya Pak Dia, mungkin bisa kami juga jembatani di sini. Saya sebagai program bisa untuk sharing ke Pak Andi supaya bisa untuk merealisasi itu ya. Kayaknya seperti ada dulu untuk dari saya. Mungkin ada tambahan lagi dari Ibu. Mas Nunjau asmane sinten Pak Yopi tapi bisik-bisik. Sopo Mas jenenge gitu. Kula Pranowo Pak. Alhamdulillah. Belum panjenengan selewat bukunya sudah dapat bantuan Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak Yopi, terima kasih sekali. Semoga alias ini bisa menjadi berkah manfaat buat semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Sekiranya ada penambahan kayak bantuan PKH untuk program selanjutnya Pak Yopi. Oh iya. Asmane siapa? Bambang. Mas siapa? Anak ini Pak. Ya, terima kasih Sulman. Tadi sampaikan apakah ada program penambahan PKH. Jadi begini Mas Bambang, terkait dengan program PKH itu kan terkait dengan pendataan statistik dari pusat BPS. Jadi terkait nambah atau kurang nanti ada tim verifikasi, tim dari pemerintah pusat yang turun ke masyarakat. Ya, nanti kan ada update data, perubahan data yang disampaikan ke Dinsos, dan nanti setelah data itu masuk nanti akan dikaji oleh pemerintah pusat. Karena terkait PKH ini kan tanggung jawabnya pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten hanya melaksanakan sebagai perintah dari pemerintah pusat dari Kementerian Sosial. Ya. Nanti insya Allah pasti tahun depan ada regulasi lagi dan ada tim lapangan yang akan mendatangi ke rumah-rumah. Tentunya Pak RT, Pak RW nanti pasti akan didatangin dan ada update data perubahan. Karena memang selama ini terkait data kemiskinan itu belum begitu valid. Kadang ada orang yang mampu tapi mendapatkan PKH. Padahal banyak juga keluarga yang tidak mampu tapi tidak mendapatkan. Nah, nanti kalau yang tim verifikasi sudah mendata ulang lagi, nanti akan disesuaikan dengan kondisi saat itu. Jadi yang sudah dapat PKH yang sudah mampu pasti nanti akan digulirkan ke yang tidak mampu. Mohon bersabar dan nanti kalau ada informasi akan kami sampaikan ke sini. Terima kasih Pak. Jadi nanti gini Mas Rono, itu kan bantuan bibit ikannya kan banyak. Jadi nanti kalau sudah turun lewat proposal yang diajukan, nanti bibit ikan ini kan bisa disebarkan kepada warga yang ingin ternak ikan dibagi-bagi. Jadi kan ada bantuan ternak lele, terus ada bantuan ternak ikan nila. Ya, nanti kira-kira di daerah sini cocoknya dengan apa, ikan apa? Misalkan ikan nila dengan ikan lele, nanti bisa diusulkan dan nanti bantuan kalau sudah turun bisa dibagi-bagi. Karena kan ribuan bibit dan juga ada bantuan pakannya juga. Ya, selain bibit ada pakannya. Jadi nanti supaya warga yang ingin ternak ikan juga bisa merasakan. Kan jumlahnya banyak. Karena nilainya kan juga puluhan juta kan. Nanti kalau itu sudah diajukan lewat kelompok tani ternak, tani ikan, nanti bisa dibagi-bagi kepada masyarakat. Yang penting masyarakat bila mana mendapatkan bantuan betul-betul dilaksanakan, betul-betul bertanggung jawab supaya bantuan tersebut bisa dinikmati oleh panjenengan semua. Dan juga Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan, karena saya jadi dewan kan sudah 15 tahun nanti.
banyak pengalaman-pengalaman saya yang di lapangan itu banyak masyarakat yang saya kurang tanggung jawab. Kadang kita ajukan bantuan ternak kambing, setelah 2 bulan kambingnya dijual semua. Jadi saya nggak senang kayak gitu. Nanti kelompoknya di blacklist dan saya yang malu yang mengajukan gitu. Harapan kami kalau bantuan dari pemerintah itu turun, betul-betul dimanfaatkan, dikelola dengan baik. Terus yang ternak ikan setelah panen bubar, orang itu bikin nilai. Nah, harusnya kan juga berkelanjutan. Kalau sudah panen ya paling enggak belanja bibit lagi supaya dipelihara oleh masyarakat. Karena yang terkait dengan ikan, Bapak Ibu sekalian, kalau betul-betul kelompok tersebut bertanggung jawab dan dikelola dengan baik, nanti bantuannya semakin lama semakin naik. Nanti sampai indukan lele itu satunya harganya hampir 2 juta. Itu kan bantuannya semakin besar, dan juga kalau bantuannya sudah meningkat kan berarti dipercaya oleh pemerintah daerah. Itu di pulau tersebut nanti kadang dari kelompok tersebut diberi pelatihan di Magelang, di Ngerajak itu. Jadi bagaimana caranya mengelola budidaya ikan supaya masyarakat juga bisa mengembangkan ternak ikan dengan baik. Yang penting apapun wujud bantuan dimanfaatkan dengan baik, jangan disalahgunakan. Karena sekarang kan banyak jenengan dengar banyak kasus hukum macam-macam, yaitu karena banyak kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Dulu ada zamannya Pak SBY dulu, saya bolehkan bantuan uang per kelompok 100 juta. Terus bantuan tersebut turun 6 bulan dibagi-bagi duitnya. Wah, akhirnya diparahi sama kejaksaan, bingung semua, suruh kembalikan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu dan masyarakat menyalahgunakan bantuan dari negara. Karena kan tujuan negara membantu masyarakat supaya masyarakat punya usaha dan punya tambahan ekonomi di situ. Matur nuwun. Sampai IP dan sebagainya. Akan tetapi di sini di daerah terpencil yang susah sekali dengan jaringan, Pak. Jaringan internet ada, cuman di sini sangat-sangat sulit. Oleh karena itu wifi ada, cuman 1 hari hidup 5 hari mati. Gitu. Padahal dari anak-anak sekarang sekolah juga pakai jaringan. Oleh karena itu kami juga mohon beberapa Bapak Yopi, monggo makin terus pundi selewah ini bisa menikmati komunikasi yang bagus. Soalnya jaringan internet ini. Matinya kenapa Pak? Kok mati? Ya alasannya itu lemot. Pokoknya dari pihak pengusaha internet juga alasannya bermacam-macam, Pak. Padahal di sini terutama di daerah terpencil seperti ini butuh sekali komunikasi, butuh sekali jaringan itu. Padahal lewat Telkomsel ya rasanya. Ya ngapunten menika terus nanti saya pengelola lewat Telkomsel atau bagaimana seperti ini juga ada internet ini juga 3 hari sudah tidak jalan. Padahal anak-anak sekolah juga butuhkan jaringan itu, Pak. Iya. Jadi mohon nanti ke Pak Yopi bagaimana nanti istilahnya jalan keluarnya untuk khususnya di Selewah ini bisa menikmati jaringan internet lebih bagus. Itu Pak Burhan kan. Moga Bapak-bapak Ibu kita nuwun dhateng Gusti Allah menika tansah pikantuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا حمدا يرضي عنه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالأقوال والآثار حجة وترفعنا بالعندك لا درجة وتبلغنا بالصدق من جميع خير في الحاجة والبذل في الأمر من الشعب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.